assalamualaikum semua. Balik lagi di channel Unik Pernik. Untuk video kali ini aku akan membuat buket boneka wisuda, dan aku tambahkan kupu-kupu supaya lebih cantik seperti ini. Tentunya dengan wrapping yang super gembul banget, tapi hemat kertas selopen ya. Kita pakai 2 lembar kertas selopen aja. Jadi tonton video ini sampai selesai, dan yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Oke, ini kita akan bikin pegangan styrofoamnya terlebih dahulu. Untuk ukurannya kalian bisa cek aja di video aku. Misalnya selisih sedikit nggak sama persis kayak punya aku, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini aku lilitkan pakai kardus bekas seperti ini. Terus aku lem aja pakai lem tembak. Untuk sisa kardusnya bisa dipotong aja ya. Nah, ini udah jadi untuk pegangan styrofoamnya. Next kita akan merangkai boneka wisudanya. Ini aku tambahin pakai stik bambu, kemudian aku pakaiin karet gelang aja. Dan ini bisa langsung dipasang di styrofoamnya ya. Nah, untuk pasang bonekanya ini di bagian belakang aja seperti ini. Jadi bagian depannya nanti masih ada ruang tersisa ya. Next kita akan bikin untuk kupu-kupunya. Untuk kupu-kupunya ini aku buat sendiri. Ini di print aja gitu ya. Nah, kemudian aku gunting. Terus ini bisa dipasang pakai kawat yang tipis kayak gini. Nah, untuk kawatnya ini aku beli di toko bangunan ya. Kemudian tinggal dibentuk aja untuk kupu-kupunya supaya lebih melengkung. Nah, seperti ini. Ini tadi aku udah lem satu-satu ya. Kemudian tinggal dilengkungkan aja kupu-kupunya supaya lebih cantik. Nah, ini seperti ini. Oke, ini udah jadi untuk kupu-kupunya. Selanjutnya ini aku akan tambahkan kertas tisu di bagian bawah kupu-kupunya supaya lebih gembul dan terlihat lebih cantik ya. Jadi untuk kawat pegangannya nggak kelihatan. Ini aku pakaiin kertas tisu seperti ini. Kemudian aku isolatif aja. Cuman ini aku pakainya nanti 2 lembar ya kertas tisunya. Jadi ini bagian sisi depannya. Kemudian nanti akan aku tambahin satu lagi biar lebih padat dan lebih gembul gitu kertas tisunya. Nah, ini untuk bagian sisi yang masih kosong. Jadinya aku pasangin 2 kayak gini biar lebih gembul. Ini aku isolatif aja, muter. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Ini lebih padat ya untuk kertas tisunya. Terus lakukan hal yang sama untuk ke 6 kupu-kupunya. Jadi ini aku pakai 6 tangkai. Lanjut kita akan merangkai kupu-kupunya. Untuk cara merangkai kupu-kupunya kalian bisa ikutin aja sesuai di video aku. Ini aku pasang di bagian tengahnya dulu supaya nggak kelihatan gembul perutnya si boneka ya. Nah, kemudian aku pasang di bagian yang sebelah kanannya, itu lebih ke atas sedikit. Lanjut aku pasang di bagian bawahnya. Jadi untuk penyusunannya itu 3 di bagian depan dan 3 di bagian belakangnya ya. Nah, ini untuk bagian tengahnya. Kemudian akan aku pasang satu lagi yang terakhir untuk di bagian belakang sebelah kirinya seperti ini. Jadi susunan kupu-kupunya seperti ini, atau kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Ini aku pakainya 6 kupu-kupu. Kemudian aku tambahkan juga bunga kering kaspea. Ini supaya lebih cantik dan lebih estetik. Aku pasang di bagian belakang bonekanya seperti ini. Untuk bunga kaspeanya udah aku sambung pakai stik bambu ya. Jadi bisa lebih tinggi kayak gini. Oke, ini udah jadi untuk rangkaian bunga kali ini. Next kita akan lanjut ke proses wrappingnya. Nah, langsung aja ini aku tambahkan kertas tisu di bagian depan buketnya seperti ini.
Ini kertas tisunya itu satu lembar dibagi jadi 8 bagian ya. Kemudian bisa langsung dilipat aja, kalian bisa ikutin sesuai di video aku. Dan langsung dipasang di bagian depan buketnya seperti ini. Ini aku pasang 3 dulu di bagian depannya seperti ini. Kemudian aku lanjutkan lagi di bagian samping kanan dan kirinya, aku tambahkan 2 lagi ya. Jadi untuk total kertas tisu bagian depan buketnya ini aku pakai 5 lembar kertas tisu. Ini untuk potongan yang terakhirnya akan aku pasang di sebelah kirinya seperti ini. Oke, ini hasil rangkaian kupu-kupu dan boneka wisudanya, super gembul dan bervolume ya. Selanjutnya kita akan proses wrapping dengan kertas cellophane. Ini aku pakai warna pink, ada list goldnya di pinggirnya. Untuk link pembeliannya kalian bisa klik aja di description box, kalian bisa check out yang sama persis kayak punyaku ya. Nah, next ini aku akan potong jadi 3 bagian untuk kertas cellophane-nya. Cuman bagian yang kedua ini, bagian tengahnya itu lebih kecil ya. Nah, seperti ini. Ini nanti akan aku pakai untuk di senternya, jadi kecil aja. Kita punya 3 potong. Ini satu potongnya itu ada 2 lembar. Jadi ini nanti berpasang-pasangan gitu ya. Ini untuk pertama kita bikin senternya dulu. Ini kalian sejajarkan aja seperti ini dan diisolatif. Kemudian bisa dipasang di bagian tengahnya seperti ini. Ini langsung diisolatif aja ya, tanpa dicubit-cubit karena ini ukurannya udah pas banget sama pegangan buketnya. Ini aku tambahkan isolatif. Nah, jadinya seperti ini untuk senternya. Next kita akan bikin untuk layer yang pertama, kita akan gunakan potongan kertas yang lebih besar. Nah, ini aku lipat es aja seperti ini. Terus di bagian bawahnya aku isolatif. Dan untuk potongan yang sebelah kanannya itu lipatan esnya saling berhadapan ya. Nah, jadinya seperti ini, saling berhadapan. Kemudian langsung aja kita pasang di bagian layer yang pertama sebelah kiri dulu. Atau kalau kalian pengen sebelah kanan dulu juga boleh ya. Nah, ini aku pasang seperti ini. Jangan lupa untuk dirempel sedikit bagian pojok-pojoknya. Terus untuk sebelah kanannya sama ya. Ini langsung dipasang aja dan diisolatif. Ini dilipat sedikit di bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Terus aku isolatif satu kali lagi biar lebih kokoh ya. Oke, untuk layer pertamanya ini udah jadi. Kemudian kita lanjut untuk bikin layer yang kedua. Cuman ini aku mau potong kertas baru dulu ya. Untuk potongan kertasnya ini tuh sama. Yang pertama ini tuh dilipat 3. Kemudian ini yang keduanya itu potongannya agak lebih besar ya. Nah, seperti ini dikasih sisa. Nah, kita akan gunakan potongan yang lebih besar ini. Kemudian aku lipat es dan diisolatif di bagian bawahnya. Untuk lipatan esnya berhadapan. Nah, seperti ini kita akan pasang untuk layer yang keduanya. Oke, ini kita langsung pasang aja ya. Nah, ini aku pasang dulu di bagian yang sebelah kirinya sambil aku rempel lipat kecil-kecil seperti ini. Nah, ini tuh diketengahin gitu untuk lipatannya. Kemudian aku isolatif aja. Nah, jadinya tuh kayak gini ya. Ini enggak beraturan sekali. Setelah ini baru kita akan rapikan. Nah, untuk di bagian atas lipatannya itu dirapikan seperti ini. Jadi nanti buketnya terlihat bervolume dan gembul ya. Oke, untuk bagian yang sebelah kanannya sama. Ini aku rempel. Nah, dirempel kayak gini, dilipat-lipat kecil terus diketengahin gitu untuk lipatannya. Dan bisa langsung diisolatif aja seperti ini.
Oke, ini udah jadi. Terus kita akan rapikan bagian atas lipatannya ya. Nah, jadi ini dirapikan aja seperti ini. Next, kita akan bikin untuk layer yang ketiganya. Untuk layer yang ketiganya, ini aku pakai potongan kertas yang di sampingnya ada listnya. Kemudian dilipat es aja seperti yang sudah kita lakukan di layer yang satu yang kedua ya. Jadinya tetap sama, saling berhadapan seperti ini, dan kita langsung pasang aja di bagian sebelah kiri layer yang ketiganya. Masih dengan cara yang sama, di bagian bawahnya itu dirempel aja, kemudian diisolatif seperti ini. Nah, ini tinggal dirapikan ya. Untuk layer yang ketiga ini lebih gampang karena lebih pendek ya. Next, kita akan bikin layer ketiga bagian yang sebelah kanannya. Ini tinggal kita pasang aja agak ke depan. Nah, seperti ini. Bisa langsung diisolatif aja di bagian yang udah kita bikin rempelnya. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita rapi-rapikan aja di bagian atas lipatan rempelnya ya. Lanjut, kita akan bikin untuk layer yang keempatnya. Ini kita pakai kertas yang pinggirnya ada listnya juga ya. Kemudian aku lipat es aja seperti ini, dan bisa langsung dipasang di bagian sebelah kiri untuk layer yang keempatnya. Jadi untuk sisa potongan kertasnya itu tinggal satu pasang aja ya, yang tanpa list di pinggirnya. Oke, next ini kita akan bikin bagian yang sebelah kanan untuk layer yang keempatnya. Ini masih sama ya, dirempel-rempel aja, kemudian diisolatif di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Terus tinggal dirapikan. Ini udah agak terlihat cukup gembul ya, tapi nanti kita akan tambahkan satu layer lagi, layer yang terakhir. Ini layer yang kelima ya. Nah, ini untuk sisa potongannya kita sisihkan dulu. Ini akan aku potong kertas yang baru. Kita akan pakai setengah lembar lagi ya. Ini aku potong dulu setengah lembarnya. Nah, ini akan aku potong dibagi jadi 3 bagian aja. Untuk potongannya ini sama besar aja, atau kalau enggak tengahnya itu agak dipanjangin ya. Nanti kita akan pakai untuk di pegangannya. Nah, ini kita ambil yang ada listnya di samping. Kita lipat es aja seperti ini, dan untuk bagian yang sebelah kanannya ini satu pasang saling berhadapan kayak gini. Ini kita akan pasang untuk layer yang kelima, layer yang terakhir ya, supaya bucketnya lebih gembul banget. Jadi untuk total kertasnya kita pakai 2,5 lembar kertas cellophane ya. Oke, ini udah kita pasang untuk layer kelima bagian yang sebelah kirinya. Tinggal dirapi-rapiin aja ya. Next, kita akan lanjut pasang di bagian yang sebelah kanannya. Nah, ini kita pasang untuk tekniknya masih sama. Ini dirempel aja, disatukan di bagian tengahnya gitu ya. Kemudian bisa langsung diisolatif aja. Nah, jadi ini untuk layer yang terakhir. Untuk buketnya sudah terlihat gembul banget, tinggal dirapikan aja supaya hasilnya lebih maksimal ya. Setelah ini kita akan lanjut bikin penutup pegangan buketnya. Ini aku pakai kertas sisa potongan yang tersisa. Ini tinggal 3 potong yang tanpa list di sampingnya ya. Ini satu potong aku pakai untuk menutupin kardusnya seperti ini, dilingkarkan aja, kemudian diisolatif ya. Nah, kemudian kita masih punya 2 potongan kertas lagi. Untuk sisa potongannya ini kita akan bikin
rempel rok, jadi supaya roknya itu mengembang gitu ya. Nah, ini aku rempel seperti ini, kalian bisa ikutin aja sesuai di video aku. Kemudian atasnya dikasih isolasi panjang seperti ini, dan bisa langsung dipasang di samping pegangannya kayak gini ya. Ini akan aku ulangin lagi cara rempelnya, kalian bisa ikutin aja. Bagian belakangnya aku isolatif dulu, kemudian bagian atasnya tinggal diisolasi panjang seperti ini, jadi bisa langsung ditempel di bagian roknya kayak gini ya. Nah, ini cukup simple dan tentunya cukup gembul ya. Nah, seperti ini untuk hasil wrapping kita pada kali ini. Ini gembul banget dengan 2,5 lembar kertas selopin aja ya. Selanjutnya kita akan tambahkan pita satin. Ini aku pakai 1 cm yang warna pink baby, ini pink muda gitu. Terus ini aku potong panjangnya sesuai selera aja ya panjangnya. Kemudian ditali mati seperti ini. Nah, terus ini aku simpul pita, kalian bisa ikutin aku. Ini aku pelan-pelan aja ya. Kita akan bikin 3 layer. Ini untuk layer yang keduanya. Diselipin di bawah pita yang pertama, kemudian disimpul mati, dan kita ulangi untuk simpul pita yang udah kita bikin tadi. Nah, jadinya seperti ini. Kita tambahkan untuk layer yang ketiganya ya, supaya lebih gembul. Masih dengan cara yang sama, diselipin aja di bawahnya seperti ini. Kemudian disimpul mati, dan ini langsung disimpul pita ya. Ini aku deketin jadi kalian bisa lihat dengan jelas untuk simpul pitanya kayak gini. Oke, untuk langkah yang terakhir aku tambahkan double tip, dan aku double tip di tengahnya. Kalian bisa pakai lem tembak ya supaya lebih kokoh. Ini karena aku biar cepat aja pakai double tip. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai.